Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ali baitihi ajmain amma ba'd. Hadratul Mukarram Mudirul Mahatul Madrasah Al-Quran La Roibah Hanifida, khususnya Abi Hanif dan Umi dan sekeluarga, pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang adab membaca Al-Quran yang ketiga. Untuk yang pertama dan yang kedua sudah saya posting sebelumnya. Insya Allah akan saya taruh di kolom komentar untuk linknya. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasannya, karena kalau ada yang perlu ditanyakan mengenai adabnya ini, mungkin bisa lihat di video-video yang part pertama dan part kedua ya. Jadi ini part terakhir dari adab membaca Al-Quran. Kita masuk ke apa yang pertama. Yang pertama ini yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bergilir, tentang membaca Al-Quran bergilir. Nah, ini menyesuaikan kondisi kita ya. Kalau semisal membaca Al-Quran bergilir itu karena semisal hataman, itu boleh-boleh saja, nggak ada yang ngelarang. Cuman ya ini, yang penting niatnya aja ini sebenarnya. Yang paling utama itu konsepnya ada di niat. Kalau niatnya itu memang karena benar-benar niat ingin ikut hataman Al-Quran, ya nggak apa-apa, bolehlah, boleh. Malah ya sunnah, malah baik itu. Tapi kalau semisal nggak niat ya jangan dilakuin lah. Maksudnya hanya untuk sekedar cari biar pengharum nama seperti itu. Nah, nggak usah dilakukan kalau tahu seperti itu. Terus kalau semisal pengennya cuma ikut-ikutan nggak ada niatan apa-apa ya sama aja, nggak guna seperti itu. Oke, next berikutnya yaitu mengeraskan bacaan Al-Quran. Nah, ini tergantung kondisi dulu nih. Kalau semisal mengeraskan bacaan Al-Quran itu dalam rangka seperti biar kita itu suara vokalnya bagus, boleh. Intinya jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, kalau ini kan adab yang kali ini sebenarnya simpel. Semua adab itu sebenarnya simpel. Bagaimana caranya itu orang lain itu menerima secara keseluruhan apa yang kita perlakuin. Maksudnya sopan santun kita seperti itulah kurang lebih. Nah, itu semua bagian apapun itu kalau terkait adab ya sama. Intinya bagaimana caranya orang lain menerima, dan bagaimana caranya itu orang lain tidak merasa terganggu dengan apa yang kita perlakuin. Dengan cara apa? Ya sopan seperti itu. Jadi kita itu kalau ngomong itu harus begini, harus sopan seperti ini, seperti ini. Nah, itu masuk adab. Semua adab sebenarnya konsepnya seperti itu. Terus kalau mengeraskan suara Al-Quran gimana? Nah, ini tergantung kondisi ya. Kalau semisal mengeraskan suara itu dalam rangka seperti semisal kalau tadi kan latihan, kalau sekarang posisinya karena semisal karena sekedar baca Al-Quran pengen suaranya keras. Nah, itu ya ala kadarnya saja, jangan sampai kayak terlalu keras, terlalu pelan. Intinya semua ada porsinya masing-masing. Jadi jangan semua hal itu kalau berlebihan itu nggak baik. Berikutnya yaitu anjuran dalam membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Nah, ini boleh, sunnah, karena kita seakan-akan itu bahwa yang kita baca itu kita resapi. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau niatnya nggak seperti itu ya sama saja. Jadi ya balik ke niat gitu. Sebenarnya semuanya itu balik ke niat. Cuman kita bahas ke ini dulu. Yang berikutnya yaitu anjuran meminta orang yang bersuara merdu untuk membaca Al-Quran. Nah, ini mungkin dalam rangka biar kita itu bisa dengerin Al-Quran itu pakai nada, pakai pakai lagu ini itu ya boleh, nggak ada salahnya. Cuman kalau memang adanya suaranya nggak terlalu bagus juga nggak apa-apa. Yang penting ini sebenarnya boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Intinya ya sekedar barangkali pengen belajar atau barangkali pengen tahu ini nadanya seperti apa sih, nadanya seperti apa, boleh. Yang penting ya jangan berlebihan aja. Semua ada kadarnya masing-masing. Terus yang berikutnya yaitu kalau bisa itu membaca Al-Quran itu di awal tema ya. Karena kalau misal kita baca Al-Quran di awal tema itu seakan-akan tema yang kita bahas itu ya nggak belibet, nggak ganda, nggak ini apa namanya, kayak nggak acak gitu, urut sesuai temanya gitu. Kalau bisa seperti itu. Terus kondisi-kondisi makruh membaca Al-Quran. Kalau kondisi makruh membaca Al-Quran ini kondisi-kondisi makruh membaca Al-Quran
Itu salah satunya yaitu salah satu. Saya sebutkan di 3 posisi. Misal ketika ruko, sujud, tasyahud dan kondisi syarat lain selain berdiri. Maksudnya kayak kita kan biasanya baca ayat Al-Qur'an itu saat berdiri yang habis takbir, Al-Fatihah. Nah, itu kan baca Al-Qur'an. Kalau posisinya selain itu tidak boleh. Terus kalau yang bagi makmum, selain surah Al-Fatihah pada salat jahar, jika makmum dapat mendengar bacaan imam. Maksudnya pada salat jahar itu kayak semisal maghrib, isya, kan suaranya keras gitu. Nah, kalau makmum tidak dapat mendengar bacaan imam, selain surah Al-Fatihah ya ini. Kalau semisal selain surah Al-Fatihah, makmum dapat mendengar bacaan imam pada saat salat jahar, salat yang menyuarakan suara bacaannya, itu makruh bagi makmum. Karena kalau semisal posisinya itu enggak ini, pada salat jahar suara imam itu enggak kedengeran. Nah, kita ada baiknya itu menyalurkan suaranya. Semisal bacaan An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, barisan ketiga enggak dengar, barisan kedua kalau bisa peka. Atau mungkin orang yang di barisan ketiga itu kayak pendengarannya lebih tajam. Nah, itu kalau bisa menyuarakan sedikit sekiranya orang yang kurang bisa mendengar, barangkali telinganya masih kotor, belum dibersihin, atau mungkin karena emang agak tuli, kan ada kan ya itu. Nah, kan maksud body shaming ini memang beneran ada itu sebenarnya. Nah, itu ada baiknya ada yang membaca karena ditakutkan nanti ada kesalahan hanya karena ya membaca surahnya salah. Jadi kalau bisa itu orang yang ngerti surahnya, kalau bisa membaca kepada orang yang mungkin barangkali kalau bisa ini penting guys, ini sebenarnya penting. Jadi ya kalau ada udur ya boleh-boleh aja. Terus yang kondisi makro yang berikutnya ketika sedang duduk di kakus. Kakus itu WC ya, maksudnya kakus itu. Kakus kan itu MCK sebenarnya, mandi cuci kakus. Nah, nama lain MCK itu WC. Itu. Kalau WC saya lupa singkatannya. Terus berikutnya ketika mengantuk serta saat khotib sedang khutbah dan ia dapat mendengarnya. Semisal kita sholat Jumat, terus khotibnya sedang berkhutbah dan dia mendengar bacaan imam, dapat mendengar bacaan khutbahnya itu. Jadi khotibnya itu ketika bersuara didengarkan. Kalau sudah nggak dengar ya nggak apa-apa, cuman ada baiknya itu bagaimana caranya bisa mendengarkan. Seperti itu. Kalau sudah bisa mendengarkan bacaan, bisa mendengar khutbahnya khotib, itu dimakruhkan membaca Al-Quran. Terus yang berikutnya, mengkhususkan bacaan surah Al-An'am pada rakaat terakhir di hari ke-7. Itu apakah bid'ah mungkaroh? Kalau katanya sih, iya. Di sini. Termasuk bid'ah mungkaroh dalam qiraah, dalam apa yang dilakukan oleh kaum muslimin saat salat tarawih dengan membaca surah Al-An'am pada rakaat terakhir hari ke-7. Jadi pada hari ke-7 di rakaat terakhir katakanlah tanggal 7 Ramadan lah. Katakan seperti itu. Tanggal 7 Ramadan kita baca surah Al-An'am di rakaat terakhir salat tarawih. Kalau kita NU, yang NU itu kan 20 rakaat. Mungkin rakaat ke-20-nya itu. Nah, mereka berkeyakinan hal itu sunnah, maka mereka pun menghimpun amalan-amalan yang mungkar. Yang dimaksud berkeyakinan hal itu sunnah, ini ada pembagiannya. Di antaranya itu, yang pertama meyakini hal tersebut sunnah, yang kedua menyebabkan orang awam menganggap demikian. Mungkin ini maksudnya karena takutnya orang awam ini menganggap bahwa ini boleh. Terus memanjangkan rakaat kedua melebihi rakaat pertama. Padahal sunnahnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi kalau ini mungkin mungkin alasan kemungkarannya. Terus yang berikutnya memberatkan makmum. Untuk yang padahal sunnahnya itu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Maksudnya kayak bacaan Al-Qur'annya itu, kalau rakaat pertama panjang, rakaat kedua jangan lebih panjang. Panjangnya sekian, maka yang rakaat kedua panjangnya jangan sekian, jangan lebih dari sekian. Terus memberatkan makmum. Nah, ini kalau yang memberatkan makmum, ini sebenarnya di semua sholat ya. Bagaimana caranya itu makmum itu tidak keberatan hanya karena sholat. Karena kalau keberatan ini juga mempengaruhi ibadahnya seperti itu. Jadi sekian presentasi tentang peta imajinasi saya tentang adab membaca Al-Quran part ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.